warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur kepada Allah, pagi menjelang aktivitas kerja kita awali dengan bersolawat dan kajian ilmu agama Islam. Penuh harap mudah-mudahan kita dapat syafaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam dicurah dilimpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Ini beda sip ya. Beda sip ya. Dalam kesempatan ini kita bahas satu di antara hadis Nabi dari Usamah bin Zaid dengan riwayat Imam An-Nasai. Baginda Rasul pernah ditanya oleh beliau, kata beliau, tidaklah aku lihat engkau berpuasa lebih banyak di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Faqala Nabi, lalu Nabi menjawab, dzalika syahru yaghfulu nasu anhu, itulah dia bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Nah, ini yang pertama jawaban Nabi. Yuk kita lihat apa gerangan yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang pertama, seiring dengan bulan Sya'ban ini diapit oleh dua bulan mulia. Satu Rajab, yang kedua Ramadan. Jadi banyak orang yang lupa sehingga nggak sadar bahwasannya dia itu sudah masuk di bulan Sya'ban, dipikirnya masih Rajab. Yang kedua, ternyata di bulan Sya'ban itu pula turun yang dikata pengabulan doanya Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi datang ke Madinah, lihat orang-orang Yahudi menyembahnya itu mengarah ke Baitul Maqdis, sama persis dengan Islam tempo dulu. Akhirnya Nabi berdoa minta sama Allah agar dialihkan untuk arah kiblatnya jangan sama dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya diijabah doa Nabi menjadi asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhaka ilas samai, sungguh kami Allah telah memandang melihat engkau, wajahmu selalu menengadah ke atas langit. Kemudian di situ Allah menunjukkan jawabannya, fala nuwalliyannaka, kami pasti akan memalingkan arahmu, fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka palingkanlah, hadapkanlah wajah kamu ke al-masjidil haram. Itu turun di bulan Sya'ban, dan itu ternyata tepat waktu itu di rumahnya, saya lupa nama yang punya rumah. Lalu ketika itu terjadi pula yang dikatakan hal itu, berarti pas penurunan ayatnya
Rasul masih ada di rumah itu. Pas Nabi meninggal dunia, rumah itu akan dibeli oleh para sahabat. Ternyata hebatnya keimanan orang-orang sahabat tempo dulu. Ternyata pas mau dibeli oleh para sahabat, mereka katakan, udah nggak usah dibeli, saya wakafkan di rumah. Akhirnya jadi masjid, nama masjid Qiblatain. Itu dia. Judulnya itu adalah rumah. Satu tuh terjadi di bulan Syaban. Konsiwa sih jangan halnya. Yang kedua, apa yang terjadi di bulan Syaban? Yang kedua terjadi di bulan Syaban itu adalah bahwa ada yang disebut turunnya surah Al-Ahzab ayat 56. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Inilah ayat yang turun di bulan Syaban. Berarti ayat Quran ini di dalamnya maknanya ada titah dan perintah dari Allah yang luar biasa, yaitu membaca sholawat kepada baginda Rasul. Istimewa di antara perintah-perintah Nabi ya adalah perintah baca sholawat. Istimewanya apa Ustaz? Lain daripada perintah yang lain. Ketika Allah perintahkan hambanya sholat, Allah nggak ikut sholat. Ketika Allah perintahkan hambanya zakat, Allah nggak ikut-ikutan zakat. Ketika Allah perintahkan berpuasa, Allah pun tidak ikut-ikutan puasa. Ketika Allah perintahkan hambanya berhaji minimal umroh, Allah nggak ikut-ikutan berhaji. Tapi ketika Allah perintahkan hambanya bersolawat, justru Allah dan seluruh malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya demi Allah, kalian kerja di sini punya nilai plus. Apa Ustadz nilai plusnya? Diajar, dididik, diarahkan, dibina supaya kalian terbiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan Ustaz? Tadi kalian bersolawat nggak tadi? Nah itu dia. Untung banget kamu. Apa untung bangetnya Ustaz? Kamu kerja di sini. Ada sahabat kamu, ada teman kamu, ada sejawat kerja kamu yang mau membimbing kamu bersolawat kepada Nabi. Itu mahal sekali. Sebab Ustaz ngisi kalau kasarin nggak ada kayak gitu. Ustaz ngisi di yang lain nggak ada yang seperti ini bersolawat dulu. Ini kalian demi Allah hebat banget. Apa hebatnya? Kalian cari nafkah, kalian cari usaha, kalian ikhtiar, tapi kalian sempatkan basahi bibir kalian untuk terbiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, muslim barik alaih. Ustaz, apa yang hebatnya sih yang dikata sholawat itu? Kalau kalian pengen tahu satu aja ya, jangan banyak-banyak, waktunya dikit. Halo. Makanya Ustaz cepat itu ngomongnya. Halo. Satu aja ya. Apa? Dia baik. Apa? Hebatnya sholawat. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi berjumpa dengan satu malaikat, tangannya ada 1000 tangan. Tangannya 1000. Kalian berapa? Sedikit amat. Malaikat 1000 di antara malaikat tangannya 1000. Satu tangannya ada 1000 jemari. Udah mas 1000 tangannya tambah lagi 1000 jemari. Itu bagi Rasul apa ya bahasanya ya? Penasaran itu tangannya banyak amat. Nanya sama Jibril. Jibril, kan saya kan namanya panjang, Didin Bahrudin. Masa kalau menanya Didin Bahrudin, banyak Didin. Kan gitu malah. Ya, Jibril, itu malaikat tugasnya apa? Tanya aja Muhammad sana. Malu Jibril, jangan malu-malu. Dia pasti Muhammad SAW. Benar Jibril? Ya, asal. Ditanya,
malaikat, maaf, tugasmu apa sih? Lihat, malaikat itu langsung jawab, ya Rasulullah, tidaklah aku dapat perintah dan titah daripada Allah kecuali menghitung tetesan air hujan yang turun ke alam dunia mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kehitung wahai malaikat, semua terhitung ya Rasulullah. Tak ada satu tetes air hujan yang tertinggal, aku hitung. Semua terhitung sama aku ya Rasulullah. Rasul sampai mengucap subhanallah, luar biasa kau malaikat. Insya Allah ya Rasulullah. Cuma ada yang tak bisa aku hitung. Apa itu wahai malaikat? Umatmu yang bersolawat kepadamu, aku tak pernah bisa menghitung berapa ganjaran pahala rahmat yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah ya. Ini satu malaikat yang begitu hebat, dia bisa menghitung tetesan air hujan yang turun ke langit mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Semua kehitung sama itu malaikat. Coba ada di antara kalian yang bisa ngitung tetesan air hujan, ada yang bisa hitung? Ayah bisa hitung? Allahu Akbar. Itu malaikat bisa ngitungnya. Coba kalian tahu, pernah lihat ada air AC yang turun jatuh? Pernah hitung belum? Ngapain gitu? Berpegawai yang saya. Betul nggak? Cuma ini luar biasa, malaikat begitu dahsyat hebatnya kelebihan yang Allah berikan perintahnya menghitung tetesan air hujan yang turun sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, bisa dihitung. Tapi kelak nanti ada hamba Allah dari umat Nabi yang baca sholawat, dia nggak bisa menghitungnya berapa jumlah rahmat yang Allah berikan kepada hamba Allah yang bersolawat. Allah. Subhanallah, ini luar biasa. Makanya basahilah bibir kalian dengan berselawat. Jangan pernah putus dan kering bibir kalian berselawat buat Nabi. Minimal buat sekelas kalian minimal sehari itu 500 kali. Begitu ayatnya. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina. Saya pernah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gak cukup sejam, kurang. Enggak sampai sejam, enggak 30 menit. Saya pernah tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak sampai 1 jam. Ayo, makanya kalian di sini dibiasakan, dilatih, dididik, diarahkan, dibina sebelum kerja baca sholawat supaya terpatri dalam hati kalian Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. 2, 3. Wah, ngeganggu Panji. 3 Panji. Oh iya. Ternyata di bulan Sya'ban, lanjutan daripada hadis Nabi, wa huwa syahru yurfa'ul amal. Itulah dia bulan Sya'ban, bulan yang diangkatnya amal. Jadi bulan Sya'ban ini ternyata bulan diangkatnya dan dilaporkannya amal setiap manusia. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, tidakkah aku senang bila amal ibadahku diangkat dan dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Itulah alasan yang kedua Nabi, kenapa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban terangkat dan diangkat sekaligus dilaporkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1 tahun sekalinya. Masya Allah. Insya Allah. Nah, makanya dalam hal ini itulah kenapa dia Sya'ban banyak dilupakan oleh manusia. Yang keempat, Ustaz, lalu dengan bulan Sya'ban ini bagaimana? Terlebih saat ini kita akan masuk lagi di bulan yang teramat mulia, bahkan Nabi memberi namanya, julukannya, lakopnya dengan sebutan Sayyidus Syuhur, raja di antara bulan-bulan Islam. Apa itu? Ramadan. Ini Ramadan.
Dan ternyata bulan Ramadan ini rajanya bulan. Ada umat Islam itu suka ngadain acara tarhibur Ramadan. Tarhib asal kata dari rohiba. Ada lagi yang menyebut rohaba. Kalau buka kamus bahasa Arab artinya menyongsong, menyambut. Ternyata rohiba atau rohaba ini ya menjadi fiilnya. Tapi sifatnya ada orang Arab menyebutnya adalah dengan sebutan marhaba. Apa itu marhaba? Kelapangan dada atas kedatangan si fulan bin fulan. Makanya kalau orang-orang Arab ketika ada tamu marhaba, marhaba bikudumikum marhaba. Itu artinya apa? Dengan hadir datangnya tamu dia berlapang dada dan senang menyambutnya. Jadi tamu datang marhaba, senang dia tuh dalam dadanya, dalam jiwa raganya. Dia merasa gembira, sukacita, senang marhaba, marhaba bikudumikum. Itu orang-orang Arab yang dulu begitu. Nah, berarti apa? Berarti tarhibur Ramadan artinya apa? Kita berlapang-lapang dada, senang, sukacita akan datang hadirnya bulan suci Ramadan. So, makanya saya tanya sama kalian, kira-kira akan datang dan hadir Ramadan, gimana perasaan kalian? Lelaki mah sarewanya. Belum. Kalian perempuan dulu ya. Hei laki-laki. Cicingnya. Yang baik ngopi apa? Kalian laki-laki gimana nih? Mau Ramadan senang atau tidak? Wih. Ngapok ya teman? Yang berkencang gitu. Nah, bilakah ada dalam hati senang, gembira, lapang jiwanya, lapang hatinya, itu menunjukkan bahwa dia udah siap masuk di bulan Ramadan. Hati-hati loh. Apa hati-hatinya? Ada orang ketika kedatangan tamu dia gak senang tamunya datang. Makanya saya kalau misalkan mau bertamu ke si bulan, saya telepon dulu, Bang. Kalau saya ke situ gimana? Oh, nggak apa-apa, sini aja sini. Ayo cep. Cuma kalau takutnya kita datang, takutnya dia nggak mau terima kita. Karena ada orang yang ketika kedatangan tamu kayaknya bete yang terima tamu. Kamu naik, blow on deh. Tanya orang ada nggak? Tanya orang? Ada benar. Tanya situasi. Ya, Assalamualaikum. Salam. Nggak jawab nih. Jawab nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah itu berarti senang. Assalamualaikum. Salam. Terus ya. Biasa weh. Itu teh udah. Apa namanya? Kode nggak harus mah tanda. Kamu tanda cinta. Jadi, kode itu teh. Assalamualaikum. Nah itu kode. Wah, budi datang gaing. Enggak lah, orang yang balik aja. Alhamdulillah. Ya, ada tamu yang nggak ngerti, nggak paham, yang punya rumahnya bete nerima dia. Ngomong aja bermain nggak busa. Gini tadi tidak tersugan acan, minta suguhan deh. Atau ngopi-ngopi itu siatnya. Sanggup, udah makan apa itu biar kopi oke. Iki lama tengah-tengah edan itu lama ya. Ada kayak gitu. Ada nggak gitu? Nah, kan kalau kon mana ya betul. Ya, nauzubillahimin. Sadar makanya apa? Hati-hati kalian bersama. Mau datang bulan Ramadan, bagaimana perasaan kalian, senang atau tidak, gembira atau tidak, sukacita ataupun tidak? Kenapa emang akan menentukan di mana kelak nanti bulan Ramadan? Kalau saat ini saja kalian akan datang Ramadan, kalian bergembira, sukacita, bahagia, insya Allah melaksanakan ibadah Ramadannya akan penuh ketulusan. Tapi kalau kalian Ramadan datang langsung, Ramadan deh, gawe, puasa deh, sanggup enak. Lihat. Saya yakin orang macam begini nih di Ramadannya ibadahnya daik-daikan, bu, artinya teh, nauzubillahimin. Nah di sini sudah jelas bahwasanya
Kenapa? Bagi Rasul Nabi Muhammad SAW ada satu untayan doanya yang di dalam satu riwayat hadis, walaupun ini disebut doif oleh ahli hadis, tapi untuk ahlus sunnah wal jamaah lil fadhail amal nggak masalah. Apa doa Nabi? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Hadisnya sampai situ. Tenang kan? Ya, itu ada yang ya dan nambahin balik normal hasil makom itu tambahan. Kalau dari hadisnya sampai wabalina Ramadan, artinya gini, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Ini dia. Ini saking gembiranya Nabi akan datang bulan suci Ramadan, akhirnya beliau Nabi menyongsongnya, menyambutnya sejak bulan Rajab. Masya Allah. Makanya para alim ulama untuk mengejar Lailatul Qadar dan juga untuk optimal, maksimal ibadah Ramadan, mereka persiapkannya di bulan Rajab juga. Startnya itu di bulan Rajab. Kalau kita kan enggak. Ramadan karena enggak. Tapi ternyata para alim ulama di bulan Rajab udah siap-siap nih. Mau Ramadan nih. Jadi Ustaz, apa yang perlu aku lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan? Satu, beresin hubungan kalian dengan Allah. Sebutannya adalah hablum minallah. Khawatir ada qada puasa yang belum dilaksanakan. Itu urusan sama Allah, gak akan selesai itu. Gak akan beres nanti Ramadan yang akan datang. Khawatir ada nazar yang belum terlaksana. Kalau saya sembuh, saya mau puasa 3 hari, belum dilaksanakan, cepat laksanakan. Siapa tahu ada juga apa yang disebut dengan sholat yang belum dikodok. Buru kodok. Kenapa? Ini masalah dengan Allah. Ayo cepat beresin sama kamu. Ustaz, kayaknya kalau saya absen semuanya, urusan dengan Allah udah beres. Tapi takut ada dosa yang tak sengaja. Ya Ustaz, gimana caranya ya? Banyakin istighfar. Ya. Astagfirullah. Rabbana ya astagfirullah minal. Banyakin istighfar. Supaya apa? Dosa kita sama Allah dengan kalimat istighfar dilebur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang bulan Ramadan. Insya. Yang kedua, beresin urusan kamu dengan sesama kamu. Beresin urusan kamu dengan sesama manusia. Artinya apa? Hablum minanas. Khawatir di antara kalian ini ada sengketa, ada paket rok piring. Tahu nggak paket rok piring? Gimana? Kayak Berantem, kles. Kemarin mah CS soalnya kemana-mana duaan. Tahu-tahu ada kles, ada sengketa, ada masalah gara-gara pacarnya waktu itu berjalan berdua sama temennya, padahal cuma ketemu di jalan, kemudian dibonceng sama pacarnya, langsung dadanya takbiran, gitu ya. Kemudian kepalanya langsung ada PJKA, gitu ya, marahnya luar biasa, jadi marah, berantem, lu tega ya, goblok sia. Lu dasar pagar makan, lu kejam lu, pacar gua lompat juga. Maaf lu salah paham, gua lihat lu dengan mata gua sendiri, lu ternyata dibonceng sama, maaf itu bukan gini. Lu PAO, goblok lu, anjing lu, singa, kudani lu, monyet sia. Tapi taman safari di absen. Halo. Hai, coba presiden. Minta maaf, saling maafan sama kalian. Paham? Sebab kenapa? Kata Allah menyebutkan duribat alaihimus zillah aina ma suqifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Ditimpa manusia dalam kehinaan di mana mereka berada, kecuali orang yang mengadakan hubungan dengan Allah baik dan hubungan sesama manusia baik, itu orang yang gak hina. Mudah-mudahan kalian jadi orang mulia. Amin ya rabbal alamin. Seiring waktu telah menunjukkan jam 12 kurang 4 jam.
Saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan jadi bekal kalian untuk bulan suci Ramadan. Orang yang tahu hebatnya Ramadan, contohnya gini, terakhir, apa? Misalkan saya yang punya supermarket ini bukan usaha. Saya, ada yang punya. Ya, ini misalkan saya yang punya itu saya. Saya bilang gini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, besok jam 8 pagi sampai jam 9 pagi saya buka supermarket saya untuk dimasuki oleh bapak ibu sekalian dan digratiskan untuk mengambil apa saja yang ibu bapak mau. Jam 8 sampai jam 9. Saya tanya, yang dengar pengumuman itu diam nggak? Bahkan sebelum jam 8 pagi dia udah datang. Ayo mau karung. Bener tuh? Ayo mau roda, ayo mau kontainer gitu. Mau kontainer. Pas dibuka, wah berjubel antri gak jadi soal. Sampai berdasarkan pun juga gak jadi masalah. Sebab kenapa? Mau meraup keuntungan apa yang ada di dalam supermarket ini mau diambil semua. Itu cuma 1 jam. Sama Allah memberi kesempatan buat hambanya, buat manusia. Apa? Dengan datangnya bulan Ramadan yang datang hanya setahun sekali dan waktunya cuma 1 bulan. Kalau dia benar paham hebatnya, istimewanya Ramadan, dia nggak akan sia-siakan waktu Ramadan. Kenapa? Ramadan ini saya bisa hadir lagi, bisa ketemu lagi. Belum tentu Ramadan besok saya bisa ketemu lagi. Sekarang saya harus optimal dan maksimal ibadah ke rumah kamari, loba dosa, loba maksiat, ayeuna aing hayang kecil. Gitu. Halo. Paham gak? Kecil gitu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kalian selamat dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana kudu ya mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta ya Hanan ya Manan. Ya badi as-samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamna kama rabbawna shighara. Wa khususan bisyril Fatihah bil mu'jizati misratil Fatihah khususan Ibu Hernawati binti almarhum Haji Khairuddin. Allahumma rzuqha sihata wal afiyah. Allahumma rzuqha sihata wal afiyah wa qawi jasadahu wa sabit iman wa islamahu wa tunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa rahmatul lil mu'minin. Allahumma rabbana adhibil bashi syifata syafin la shifaa illa shifauka shifaan la yaghadiru saqaman wala alama. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balikna ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala.